selamat datang lagi. Hehehe, boys. What's up? Hari ini kita akan ngebahas resesi lagi. Sekarang lagi beredar di internet katanya Indonesia akan resesi, ekonomi Indonesia akan gelap di 2023. Mari kita teliti apakah itu benar atau enggak. Coba kita teliti apakah itu benar atau enggak biar kita tahu dan biar kita bisa bertindak bagaimana nanti keputusan investasi kita. Oke? Aku harap kalian tahan dengarkan ini karena ini akan sangat membosankan. Karena yang seperti kalian tahu ekonomi itu bukan hal yang menyenangkan untuk diikuti karena banyak istilah susah. Tapi percaya sama aku, tahan dan dengarkan beberapa, ya anggaplah analisisku. Analisis bodoh dari aku. Semoga kau dapat sedikit pencerahan tentang Indonesia dan resesi dan 2023 apakah bakal gelap dan sebagainya. Ya, tonton ini sampai habis. Ya kalau kau mau skip silahkan. Tapi jangan. Kau percepat videonya 1 kali atau 2 kali bebas. Intinya dengarkan ini video baik-baik karena aku akan menjelaskan dengan baik. Oke? Kayak yang kita lihat gini kan, berita-berita, wah 2023 ekonomi dunia gelap gulita, siap resesi 2023 Indonesia bla bla bla. Ya prediksi ekonomi Indonesia dan sebagainya. Banyak yang pakai judul resesi 2023. Banyak. Oke, banyak. Bahkan orang kayak Raymond Chin, aku nggak ada maksud untuk ngata-ngatain Raymond Chin. Ini 7 persiapan gue menuju 2023 gelap. Oke. Bahkan Raymond Chin juga bikin panutanku, aku nge-subscribe dia kok. Aku nge-subscribe Raymond Chin. Aku nge-follow Instagramnya juga. Jadi emang Raymond Chin ini adalah salah satu panutanku. Sekarang kita akan panggil dia Raymond Chan. Udah aku follow Instagramnya bro. Kenapa sih orang bakal berasumsi ekonomi 2023 bakal gelap, ekonomi 2023 bakal bla 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 gitu. Semuanya masuk akal. Kenapa semuanya masuk akal? Ekonomi 2023 bakal gelap, resesi dan sebagainya. Gue kasih tahu. Wajar orang bakal memprediksi itu akan terjadi karena di dunia saat ini, di US, di China, di EU, aku nggak tahu UK itu masuk EU atau enggak, tapi seingatku mereka udah Brexit. Tapi mereka akan kuhitung tetap EU. Inggris tetap masuk Eropa, Uni Eropa menurutku. Negara-negara mereka itu lagi fuck up. Wajar kalau orang bakal memprediksi Indonesia akan ikut resesi. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang iya dan enggak, masalah resesi atau enggaknya. Banyak faktor, terutama di daerah Eropa, Uni Eropa, EU. Di daerah mereka itu terjadi yang namanya winter, yang dimana artinya musim dingin. Musim dingin perlu banyak energi untuk mesin penghangat dan sebagainya. Dan itu kenapa mereka sangat butuh energi. Kebetulan juga pada saat yang sama Rusia itu ya bisa dibilang menyumbat pipa gas. Jadi akhirnya gas dari Rusia nggak bisa ke EU. Jadi ya mereka fucked up karena mereka nggak punya energi. Jadi mau nggak mau mereka harus membuka lagi pembangkit listrik yang pakai batu bara. Tapi kata-katanya Raymond Chin masalah resesi dan sebagainya itu ada benernya. Indonesia memang punya sedikit resiko untuk resesi. Tapi kenapa Indonesia tidak akan mengalami resesi itu? Tapi bisa jadi. Cukup beresiko tapi nggak resiko amat. Di Indonesia kita kuat di komoditas. Apa sih maksudnya kuat di komoditas? Kita kuat di industri bahan mentah. Kayak batu bara, gas, minyak, atau apapun itu, logam, besi, nikel, atau ya pokoknya kuatlah di bagian-bagian itu. Terutama batu bara. Batu bara kita dibutuhkan di beberapa negara. Jadi negara-negara luar itu masih butuh energi. Dan kita kebetulan bisa ngesuplai itu energi lewat barang mentahnya. Gimana ya gampangnya ngomongnya ya? Indonesia tuh bakal tahan sama resesi karena daya beli masyarakat kita sampai sekarang ini masih aman. Harga komoditas lagi naik, harga minyak turun, batu bara tuh lagi naik, dan beberapa bahan lain juga lagi naik. Terus harga minyak lagi turun yang dimana itu menguntungkan kita.
ketika negara butuh sama negara lain butuh barang-barang dari kita, otomatis mereka akan beli dari kita. Pemasukan buat negara nanti duitnya bakal ngalir lagi di negara. Jadi ya kita nggak akan resesi. Memang suku bunga di Indonesia lagi naik, aku lupa naik berapa poin, tapi intinya suku bunganya naik. Inflasi kita masih sekitar 5 atau 6%-an, yang dimana katanya BI itu aman. Inflasi itu maksudnya duit yang beredar luas. Percaya sama aku, Indonesia itu nggak bakal terlalu terpengaruh dengan resesi. Kenapa aku berani ngomong kayak gitu? Indonesia resesi di 2020, yang dimana kalau kita mundur ke belakang 2020, Indonesia resesi di 2020. Pengaruhnya kemana? Cuma ke sini doang. Dah, ini doang. Nih, pengaruh ke sini. Cuma ke pasar saham. Pasar saham tidak sama dengan ekonomi. Setidaknya itu yang kupahami. Belum tentu ketika ekonominya naik, harga saham ikut naik. Belum tentu ekonominya naik, sahamnya turun. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Tolong jangan tuntut aku atau tantang aku tentang ekonomi, karena aku sangat-sangat tidak jago tentang ekonomi. Aku nggak pernah ngelola dana orang, dan aku bukan venture capital. Jadi jangan pernah tantang aku tentang ekonomi. Cuma setidaknya aku tahu sedikit tuh segini. Sedikit tentang ekonomi. Dampak resesi di Indonesia itu cuma saham yang turun. Sekarang pertanyaanku, kalian sadar nggak di 2020 Indonesia itu pernah resesi? Aku yakin kalian juga nggak bakal sadar. Kecuali kalau kau main di pasar saham. Dampak resesi itu saham cuma turun. Terus yang berpengaruh tuh cuma ke aset-aset investasi doang. Karena apa? Orang-orang asing, negara-negara asing itu pada narik duitnya dari Indonesia buat kembali ke negaranya. Jadi dampak dari resesi yang paling possible menurutku adalah saham turun. Cukup itu doang, gak jauh-jauh. Dan mungkin beberapa aset-aset lain juga mungkin ikut turun. Kenapa sih aku bikin konten tentang resesi ini? Pada dasarnya aku mau ngasih tahu, negara kita itu cukup kuat untuk nahan resesi. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kedua, aku nggak mau orang-orang itu terlalu takut dengan resesi. Dikelilingi dengan fear, ketakutan. Ketika orang-orang takut, orang-orang awam pun takut dengan resesi. Padahal resesi yang kemarin-kemarin aja mereka nggak sadar kalau resesi gitu. Jadi takutnya, takut resesi. Kita hemat, kita nggak boleh belanja macam-macam. Ketika nggak belanja macam-macam, ketika kau nahan uangmu sendiri, kau nggak belanjakan, artinya peredaran uang itu makin berkurang. Kau nyimpan uangmu, kau nggak beli Indomie. Orang yang jualan Indomie bakal entah nurunkan harganya atau nggak dapat keuntungan. Orang yang jualan Indomie nggak dapat keuntungan, dan akhirnya dia mecat karyawannya. Pecat karyawan yang lagi bikin Indomie. Wah, kamu saya pecat karena kita tidak ada keuntungan, kamu saya pecat, kan lagi resesi. Padahal resesinya cuma fear. Belum tentu kejadian resesi beneran. Orang-orang narik, karena mau resesi, tarik dulu semua investasi. Yang di saham, tarik sebagian. Nanti kita beli lagi waktu di bawah gitu. Ada yang kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ya saham ikut turun. Terus nanti ekonomi di UMKM dan masyarakat juga ikut turun. Dan ujung-ujungnya kita resesi karena ketakutan dengan resesi gitu. Jadi jangan fear, jangan ketakutan. Itu skenario yang bodoh, tapi itu bisa aja kejadian. Nanti yang makin miskin, ya yang miskin makin miskin gitu. Orang-orang yang ngasih tahu kayak, wah kita sebentar lagi resesi, misalnya influencer. Pantes, 2020 awal Covid harga reksadana anjlok dan kesempatan buat kaum miskin kaya saya beli saham yang untung sekarang. Nah, aku takutnya orang-orang yang kayak influencer kayak contohnya gue kan influencer banget nih. Yang nonton live 100-an nih, gue terkenal influencer. Ketika ada orang-orang terkenal yang bahas ekonomi gitu kan, berita-berita ngebahas ekonomi, bilang kita akan resesi. Influencer yang kayak aku, kita itu akan resesi gitu, ya kan? Akhirnya nyebar luas ke masyarakat. Ujung-ujungnya nanti masyarakat akan ketakutan dan menahan pengeluarannya. Ketika mereka menahan pengeluarannya, disitulah bencana mulai terjadi. Toko-toko pada tutup, berkurang penghasilannya, mereka perlu ngurangin pegawai, dan ujung-ujungnya nanti orang-orang yang dipecat jadi ngemis di jalan. Dan ujung-ujungnya itu dampak resesinya gitu. Jadi kayak nyiptain resesi sendiri, betul, masuk akal gitu loh. Sedangkan
orang-orang kaya yang influencer atau orang-orang yang nyebar berita yang kaya raya, wah gila, orang-orang pada takut. Mereka ngejual saham mereka, mereka ngejual properti mereka. Saatnya aku beli di harga murah, saatnya aku beli di harga diskon. Itu yang terjadi. Orang kaya yang banyak duit dari awal, aku lihat saham BCA turun ke 5.000. Beli banyak-banyak, beli pelan-pelan tuh mulai naik. Orang-orang cukong tuh beli, makanya harganya naik lagi gitu loh. Orang-orang cukong yang masyarakat biasa yang udah terlanjur ngejual dan mereka nggak tahu kalau cukong-cukong itu ternyata ngebeliin, yang mereka nggak sadar kalau harganya naik, mereka beli lagi, dijual lagi gitu. Takut resesi bla 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 bla. Jadi kayak gitu. Aku nggak menyalahkan Raymond Chin. Raymond Chin ngasih tahu pandangannya dia apa yang terjadi kalau Indonesia resesi. Udah gitu doang. Raymond nggak ada salah. Raymond Nichan nggak ada salah sama sekali. Dan aku tahu banyak tentang dengan kontennya dia gitu. Jadi ya itulah yang terjadi kalau misalnya resesi yang dibuat-buat sendiri. Kalau misalnya amit-amit Indonesia resesi, ya udah. Setidaknya kalian mempersiapkan sesuatu. Kalian siapkan cash. Kalian lihat-lihat. Kalian tetap aja berjalan seperti biasa. Tetap nabung tapi. Jangan gak nabung. Persiapan buat resesi Nikil. Terima kasih. Saya akan tahan dengan resesi karena Mang Udin. Terima kasih Mang Udin.